Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini dari non-name ya. Shalom, saya mau bertanya. Ketika manusia berdosa, mereka mati. Ketika manusia berdosa, mereka mati. Tetapi bisa hidup kembali ketika masih sempat bertobat. Dan akhirnya bisa masuk ke surga. Pertanyaan saya, kenapa setan tidak mati ketika mereka berdosa? Dan hidup beribu tahun. Dan kemudian musnahnya hanya di neraka. Mohon penjelasannya. Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih. Lucifer yang kemudian disebut setan setelah kejatuhannya, dia adalah pemula atau pemulai yang memulaikan dosa itu. Dia adalah originator of sin, yang memulaikan dosa itu. Keberadaannya adalah sebagai penantang Allah dalam pertentangan antara yang baik dan yang jahat itu. Dia mempunyai pengikut-pengikut, demikian juga Yesus mempunyai pengikut-pengikut. Pertanyaan, kalau saya tidak salah paham, pertanyaan yang dibacakan tadi adalah, kenapa setan tidak langsung dimatikan? Nanti dia dimatikan atau dibinasakan setelah 1000 tahun itu. Kenapa? Kalau kita mau mengikuti kita punya jalan pikiran, mungkin kita katakan saat yang paling baik untuk membinasakan setan itu, karena Allah Maha Tahu, adalah pada waktu mulai timbul iri hati, dengki, kesombongan dalam dirinya, supaya aman, langsung saja dia dibuat raib. Langsung saja dia dibinasakan, diam-diam, paling juga malaikat-malaikat heboh 1 bulan, 2 bulan, katakanlah demikian, dari sudut perkataan kita manusia, setelah itu selesai. Mungkin kita berpikir, maunya demikian, selesaikan saja. Tapi Allah adalah Allah yang adil. Tidak ada kebinasaan tanpa pengadilan. Tidak ada kebinasaan tanpa betul-betul nyata bahwa yang binasa itu adalah salah. Karena dia adalah Allah yang adil, yang menciptakan alam semesta ini. Dan segenap semesta alam melihat kasih Allah dan melihat bagaimana ia menjalankan keadilannya di dalam kasihnya itu. Ini cukup luas pemahamannya, tapi kita mau buat lebih sederhana dengan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada prinsip untuk membiarkan sesuatu itu nyata, barulah suatu tindakan itu diambil. Dalam hal ini, katakanlah itu tindakan untuk menghukum ataupun bahkan membinasakan. Sesuatu itu harus nyata. Nah, sebelum kita datang, saya akan kasih 3 contoh dalam Alkitab tentang prinsip sesuatu itu harus menjadi nyata dan terbuka dan diketahui, barulah tindakan diambil. Karena Allah tidak akan langsung membinasakan setan. Itu akan membuat tanda tanya besar, ada apa? Bisa saja makhluk alam semesta akan berpikir, siapa tahu memang yang benar Lucifer. Kenapa dia langsung dibinasakan? Tidak ada pembuktian apa kesalahannya, tidak tahu apa yang terjadi akibat dari yang dia lakukan itu. Itu semua karena kasih dan keadilan Allah. Sekarang mari kita lihat prinsip itu dalam Alkitab. Yang pertama, kita buka dalam Matius pasal yang ke-13. Ngomong-ngomong, ini pertanyaannya dari siapa, Stephen?
Di sini tidak ada namanya Pak Pendeta. Yang pasti bukan dari Itu antara berarti kami berdua. bukan Pendeta. dari Stephen atau dari Jeffrey Iya, kan? Bukan dari kami Pak Pendeta. Karena kan kalau pertanyaan masuk lewat YouTube kan ada nama akun. Iya. toh. Atau bisa jadi ini Kalau SMS. masuk lewat Facebook pun ada nama akun. Iya. ya. Iya, Pendeta. Ini mungkin Kalaupun melalui itu SMS. datang lewat WhatsApp juga pasti ada namanya kan. Iya. Iya, Pendeta. Berarti mungkin dari Jeffrey atau Stephen ini bukan? Bukan Pendeta. Biasanya kalau dari SMS itu orang-orang yang di tiba-tiba kampung-kampung mengirim. biasanya masih yang di pedesaan, mereka orang-orang tua biasanya masih menggunakan SMS, dan di SMS itu kita nggak bisa deteksi namanya. Iya. Oh, oke lah. Oke, no name. Mungkin Baiklah, kita tanyakan lanjutkan. belum balas Mari kita gitu. buka yang pertama, Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Tujuan kita melihat beberapa bagian Alkitab ini adalah untuk melihat ada prinsip untuk mengizinkan sesuatu itu terus ada sampai terbukti nyata, barulah sebuah tindakan diambil. Itu jangan sampai dilupakan. Itu tujuan kita mau melihat beberapa bagian Alkitab ini. Yang pertama, Matius 13 ayat berapa tadi saya katakan? Belum sempat Pendeta katakan. Belum ya? Oke. Iya. Ayat 24 kita mulai. Coba kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Oke, baik Pendeta, kita bacakan. Perikopnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi ada prinsip di sini untuk membiarkan dulu itu. Ini ada prinsip. Ini prinsip dari Tuhan Yesus. Pada awalnya, lalang dan gandum itu waktu mulai memecah itu tanah baru mulai muncul. Nggak tahu mana yang gandum, mana yang lalang. Makin lama kelihatan sebenarnya mana yang lalang, mana yang gandum. Makanya hamba-hamba ini katakan kita cabut saja yang lalang. Tapi tuannya itu katakan jangan dulu dicabut. Sebab kalau dicabut bisa saja yang gandum juga ikut tercabut. Nanti setelah sudah matang betul kita panen betul-betul nyata, maka kita akan kumpulkan, binasakan itu lalang, lalu yang gandum itu kita selamatkan, kita simpan. Itulah yang terjadi juga di sorga. Pada waktu Lucifer memberontak. Sampai betul-betul sudah nyata apa yang dia lakukan. Dan yang dia buat dan tujuannya menentang Allah. Sehingga sepertiga bintang-bintang, demikian kata Wahyu 12 ayat yang keempat. Yang artinya sepertiga malaikat sorga dengan kesadaran mereka sepenuhnya mengambil keputusan untuk mengikuti dia, sudah terbukti bahwa Allah menyatakan yang dilakukan oleh Lucifer itu salah, tapi toh mereka masih mengikuti dia, dan mereka dicampakkan keluar dari sorga. Sekarang masih ada setan itu. Nanti akan terbukti bagi seluruh dunia ini sepak terjangnya. Makanya Alkitab berulang-ulang mengatakan, pilihlah kehidupan. Hidup kita selalu dihadapkan pada pilihan untuk memilih. Kenapa memilih? Karena ada dua dalam pertentangan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat.
di mana setan adalah pemimpin yang jahat. Tapi Allah biarkan itu dalam kasih dan keadilannya. Sampai nanti segenap alam semesta tahu bahwa apa yang dilakukan setan itu betul-betul bertentangan dengan apa yang Allah mau. Dan Alkitab, kita puji Tuhan, sudah menyatakan dia akan dibinasakan. Sekalipun sekarang dia sudah kalah pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kita boleh mendapatkan hidup kekal bila mana kita percaya kepadanya. Tapi walaupun dia sudah kalah, masih bisa dia menunjukkan sepak terjangnya untuk mengajak orang banyak untuk ikut kalah dengan dia. Makanya Alkitab katakan dalam Wahyu 2, Wahyu 3, tadi saya sampaikan, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Menang bersama siapa? Menang bersama Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menang. Jadi pilih, kita mau menang atau mau kalah. Kalau kita mau kalah, kita ikut setan. Mau menang, kita ikut Yesus. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ada prinsip untuk membiarkan sampai betul-betul nyata. Sebenarnya ada dua lagi prinsip seperti itu. Tapi saya tahan aja dulu, nanti saya bagikan. Tapi supaya ada 2 atau 3 saksi lebih sah. Kalaupun tidak 3, paling tidak 1 lagi lah supaya ada 2 ya. Coba kita buka. Baik, Pendeta. Ya, kita buka apa yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Atau mungkin kita datang kepada 2 Samuel. Kalau Bilangan 16 itu mengenai Korah, Datan, dan Abiram. Oke, kita lihatlah itu. Bilangan pasal 16. Akhirnya kita akan lihat 3-3-nya. Tapi saya akan coba secara cepat menjelaskannya. Jeffrey sampai tersenyum ya, sedikit tertawa. Oke. Coba perhatikan apa yang dikatakan mulai ayat 1 dan ayat yang ke-2. Ayat 1 Bilangan Dan ayat 16. Ya, oke. Korah bin Misar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Wow. Terima kasih. Di sini ada perkataan Korah, Datan, dan Abiram mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Jadi Jeffrey dan Stephen pada waktu membaca kata Korah, Datan, dan Abiram mengajak, jangan kita berpikir dia ketemu orang, ayo kita lawan Musa, ayo. Bukan begitu. Mengajak 250 orang pemimpin yang kenamaan, orang-orang yang dipilih oleh rapat. Ini persekongkolan. Persekongkolan itu sebagaimana yang Lucifer buat di sorga untuk melawan Yesus. Persekongkolan ini tidak terjadi hanya dalam 1 hari, mau dimanapun itu. Mengajak melawan pemimpin umat Tuhan. Itu tidak hanya pagi-pagi jam 8 Korah, Datan, dan Abiram mengatakan ayo kita bagi tugas. Hari ini kamu kumpulkan 50, kamu 50, saya kumpulkan 100 atau 150 ya. Lalu kemudian waktu itu belum ada telepon, mereka datang, ayo kita ajak dan lain sebagainya. Ayo kita melawan Musa. Tidak. Saya bayangkan Korah datang kepada salah satu pemimpin. Mungkin pada malam hari dia datang ke tendanya. Saya tidak puas dengan Musa ini. Kenapa dia bagus? Aduh, Musa pemimpin yang sabar. Tidak bisa dia begini. Masa hanya dia yang
sebenarnya kita juga ini mampu loh. Kenapa hanya dia yang dipilih dan kita juga mampu? Jadi bagaimana? Bagaimana kalau kita tumbangkan dia? Kita jatuhkan dia, kita lawan dia. Satu, baru satu. Sementara ini mesti sampai 250. Itu prosesnya. Jadi walaupun itu sudah terjadi, ada pembiaran dari Allah. Sebab kalau tiba-tiba, kan Allah tahu hati. Kalau pada pagi hari itu Korah, Datan dan Abiram langsung Tuhan binasakan, orang bingung, ada apa sih? Di mana keadilan dan kasih Tuhan? Sampai 250 orang pemimpin Israel, bahkan dikatakan yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Jadi pemimpin itu pun juga, walaupun sudah dipilih oleh rapat, orang-orang kenamaan bisa juga dipengaruhi oleh satu persekongkolan untuk melawan pemimpin yang utama di kalangan orang Israel. Itu ceritanya panjang sampai ayat 27. Pada saat Korah, Datan, dan Abiram dihukum oleh Allah, itu setelah melalui suatu masa pembiaran untuk nyata dan matang, supaya semua orang Israel tahu keadilan dan kasih Allah, dan bahwa Musa adalah pemimpin yang Tuhan tetapkan. Itu contoh kedua. Prinsipnya sama. Lucifer untuk mengajak sepertiga malaikat di sorga yang setiap hari melihat indahnya sorga, menyaksikan kasih Allah, memuji, menyembah Allah, tidak mudah untuk mempengaruhi bahkan satu malaikat pun. It took time, a very long time, untuk bisa sepertiga malaikat ikut untuk memberontak. Contoh yang berikut, supaya ada tiga lah ya. Contoh, supaya ada tiga lah. Saya lihat Jeffrey kayaknya mau supaya tiga-tiganya kita baca. Betul, ya, Jeff, ya? Betul, pendeta. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-15. Ini judulnya Absalom mengadakan persepakatan gelap. Waduh, ngeri sekali judulnya ini. Pemberontakan 2 lagi ya. Samuel pasal yang ke-15. Kita baca ayat 1 sampai ayat 6 saja. Tolong dibaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lalu kemudian dari sini, ini asal usul dari pemberontakan Absalom melawan ayahnya yaitu Daud. Kita baca bagaimana dia mengadakan permufakatan gelap. Baik, pendeta, ini kita permufakatan gelap dan jahat. Bukan hanya gelap ini, tapi jahat. Tapi jahat juga. Baik, pendeta, kita akan berganti-gantian untuk membacanya. Ayat yang pertama. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu tidak baik dan benar, tetapi dari pihak perkaramu itu baik, bukan perkaramu itu baik dan benar. Oh, maaf, maaf Pak Pendeta. Yes. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Oke, stop di situ dulu. Apa yang dia sudah buat ini? Mempengaruhi. Kalau kalian datang sama saya, kalian aman. Kalau ini dia di pintu gerbang, kan di pintu gerbang sebelum masuk ke istana. Kalau kalian ke dalam, aduh, tidak ada yang mau bisa membenarkan kalian punya masalah. Jadi semua orang yang datang hanya stop di pintu gerbang. Dan sudah makin banyak orang yang bersimpati kepada Salomo. Tapi ini bukan terjadi cuma 1 hari. Untuk dia bisa meyakinkan segenap orang Israel, begitu banyak mayoritas orang Israel, untuk bergerak melawan Daud ayahnya, itu bukan hanya 1 hari. Baca ayat selanjutnya sampai ayat 6. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara
perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila Saya seseorang bayangkan seperti inilah Lucifer mempengaruhi malaikat-malaikat. Saya lebih bisa daripada Yesus. Emangnya Yesus siapa? Dan lain sebagainya. Sudah sama dia punya modus dari dulu sampai sekarang, kalau mau dikatakan. Ini di Alkitab juga nyata. Tapi Allah biarkan Allah panjang sabar. Nah, pada waktu Allah itu panjang sabar dan membiarkan sesuatu terjadi, jangan kita mengatakan, oh berarti saya benar, buktinya belum terjadi apa-apa sama saya. Karena Allah sabar. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, lebih baik stop, jangan dilanjutkan. Hargai kesabaran Allah itu sebagai kesempatan untuk bertobat. Demikian 2 Petrus pasal yang ketiga. Nah, baca ayat yang kelima. 5 dan 6. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ada banyak strategi orang mencuri hati. Lalu kemudian pecah pemberontakan. Dan Tuhan tidak izinkan itu menumbangkan Daud. Absalom mati. Nyata semua. Mana yang salah dan mana yang benar. Inilah konsep sorga di dalam melihat apa yang terjadi. Dan saya percaya seperti inilah keadaannya dengan setan itu sendiri. Mulai dari Lucifer, dia jatuh, lalu kemudian mempengaruhi banyak malaikat sampai sekarang ini, dan nanti akan binasa sebagaimana yang Alkitab katakan. Ya, kurang lebih demikian. Wah, terima kasih pendeta. Ini luar biasa ya, kita sampai tercengang-cengang di sini untuk mendengar bagaimana dari zaman Lucifer sampai zaman sekarang. Sama-sama aja kata pendeta. Modusnya sama. Iya. Luar Ini biasa. memang mencuri hati bukan bermaksud baik, tapi memang ada unsur sesuatu di balik itu yang dia simpan. Betul, dia sedang memanfaatkan. Terima kasih pendeta, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ini jadi pelajaran bagi kita, keberadaan kita dalam berbuat sesuatu itu ada maksud dan tujuan apa. Betul. Sama tadi saya juga highlight tadi pendeta bilang, kalau kita berbuat salah dan belum terjadi apa-apa sama kita, ini bukan berarti kita dibenarkan ya. Justru kita dapat kesempatan untuk sadar dan bertobat. Terima kasih banyak pendeta. Oke, jadi maksud saya adalah kalau tidak terjadi apa-apa kepada kita, padahal kita sudah berbuat salah, itu bukan suatu pembuktian bahwa kita benar. Betul. Iya. Justru itu adalah kesempatan supaya kita bertobat. Iya.